Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Yus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali setelah sekian lama di channel YouTube Kabar Madrasah. Kita tidak bertemu dan berbincang seperti ini lagi. Kayaknya lebih syahdu karena kita berjarak. Kita buka masker aja ya, nggak apa-apa ya. Saya kira masih dalam jarak yang aman, rentang yang aman. Sebenarnya pemirsa, kami ada face shield di sini dan sudah bersih-bersih tangan juga ya dari tadi. Terus dan mungkin kita akan buka masker supaya lebih kedengaran jelas saja. Baiklah pemirsa, Bapak Ibu di rumah, anak-anakku sekalian. Salam dan salawat untuk Nabiullah Muhammad SAW sebagai sebaik-baik contoh dan teladan bagi kita sekalian. Pak Isbar, apa kabar? Alhamdulillah baik. Masih suasana pandemi tetap baik. Dan kita semua perhatikan proses belajar mengajar itu sudah lumayan jalan lancar gimana? Ya, alhamdulillah kalau dilihat dari laporan dari berbagai komponen, guru, wali kelas dan pengamatan kami selaku kepala madrasah di Aliyah Negeri 1 Majene, proses pembelajaran ini sudah berjalan dengan baik walaupun peserta yang kita harapkan ikut itu masih kisaran 60-70%. Yang ikut itu sudah sampai 70? 60-70. Dan itu sudah, saya rasa sesuatu yang luar biasa. Sebenarnya lebih dari 60%, 50% pun itu sudah luar biasa dengan kondisi sekarang seperti ini. Ya, betul sekali. Tidak lama lagi, bulan-bulan ini kan kita akan masuk penerimaan peserta didik baru, PPDB. Apa yang madrasah persiapkan? Madrasah siapkan ini sementara ini adalah proses sosialisasi bahwa Madrasah Aliyah Negeri 1 Majene itu insya Allah akan menerima siswa baru tahun ajaran 2021-2022. 21-22. Kita sementara proses sosialisasi berbagai macam media yang digunakan oleh teman-teman rekan-rekan yang ada di MAN, baik itu elektronik, begitu juga yang sosialisasi secara langsung dari mulut ke mulut ini kita sampaikan dengan target bahwa Madrasah Aliyah Negeri 1 Majene ini sudah menjadi pilihan di masyarakat, baik di Kabupaten Polman, begitu pula dengan Kabupaten Majene atau bahkan di luar dari Provinsi Sulawesi Barat. Kita karena tahun ini memang ada ya dari Kalimantan, dari Palu, dari Papua bahkan ada. Ada dari Papua, dari Sorong bahkan ada tahun lalu itu dari Sorong masuk di Madrasah Aliyah Negeri 1 Majene. Jadi kita harapkan ini promosi sosialisasi seluas mungkin sehingga masyarakat tahu bahwa ternyata ada pilihan seperti ini. Ada pilihan di Madrasah 1 Majene dan saya kira akan lebih sengit lagi mungkin pemirsa karena tahun lalu saja itu ada banyak ya yang sempat terkat tidak diterima. Apalagi tahun ini Man 1 Majene sudah ada embel-embel tambahannya madrasah berbasis riset. Mohon dijelaskan. Jadi tahun lalu ya tepatnya tahun lalu sebenarnya ada penetapan dari Kementerian Agama akhir tahun 2019. Iya ya. 20 ya. 20. Akhir tahun 2020 maksud saya. Saya masih kira 2020 tadi. Penetapan bahwa Madrasah Aliyah Negeri 1 Majene itu masuk kategori ditetapkan sebagai madrasah berbasis riset. Artinya madrasah yang kegiatan pembelajarannya itu selalu dilandasi riset. Produk-produk pembelajarannya, produk yang dihasilkan dari siswa itu tentunya ada hubungannya dengan riset. Sehingga banyak kegiatan lah. Contoh kegiatan riset yang kita laksanakan anak. Contohnya kemarin ini pada saat gempa ya. Pada saat gempa masyarakat di sana di gempa itu, masyarakat korban gempa pada saat itu sangat membutuhkan air bersih.
air bersih yang layak konsumsi. Nah, teman-teman bergerak, ternyata di sana memang susah untuk mendapatkan air yang memang layak konsumsi, karena sumber air ada, tapi keruh. Nah, sehingga teman-teman bergerak, apa yang harus kita lakukan? Sehingga membuatlah salah satu unit filter air yang bisa digunakan oleh masyarakat, yang murah dan gampang, mudah dibuat. Itulah, murah dan mudah untuk dibuat dan mudah untuk ditiru, untuk dibuat. Jadi itu yang salah satu produknya, salah satu produk. Dan lain sebenarnya sudah sebelumnya itu banyak produk-produk robotik yang juga sudah sudah diperkenalkan, sehingga memang menjadi salah satu poin tersendiri kita menjadi madrasah riset. Madrasah riset. Dan sebagai tambahan kabar pemirsa bahwa kemarin tim dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Majene itu menurunkan tim untuk bereaksi cepat, Madrasah Reaction Unit itu ke daerah-daerah gempa, ke Malunda, ke Kabiraan, ke mana lagi? Ke daerah Paku ke daerah Paku, terakhir di Salter Tamerimbi, terus ada juga di titik di Kayu Angin, di titik pengungsian di sana. Dan kita membawa unit filter air, di samping itu membawa sejumlah bantuan dari rekan-rekan guru di MAN 1 Majene, kemudian dari MAN Balikpapan, dari Kagama Provinsi Sulawesi Barat dan Majene, serta pihak-pihak lain. Dan produk utamanya itu hasil riset filter air itu ya Pak Kamat ya. Jadi hasil riset itu sudah bisa dinikmati produknya oleh masyarakat dan relawan di pengungsian. Terus berikutnya apa lagi kira-kira yang menjadi semacam alasan bagi publik itu untuk memilih MAN 1 Majene? Pertama mungkin salah satu madrasah negeri yang kalau kita jumlah secara keseluruhan komponen yang ada di madrasah ini itu 51 ASN ya, 51 ASN. 51 ASN itu kalau kita secara statistik bahwa ternyata 80% tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di Madrasah Aliyah Negeri 1 Majene itu di bawah umur 40 tahun. Artinya sangat produktivitas. Bisa dikatakan masih sangat mudah, energik gitu, dan mudah semua, sehingga ini pilihan tepat. Ini adalah kesempatan untuk berkolaborasi dengan teman-teman guru-guru yang ada di MAN Majene untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik sebenarnya. Dan intinya bukan pintar sebenarnya, pribadi-pribadi yang baik. Iya. Karena saya dapat tambahan, tahun ini kita dapat tambahan 6 ya? 5 CPNS baru, dan semua punya spesialisasi tersendiri yang emang luar biasa. Ada bahasa Arab, kemudian ada di seni kita dapat 2 ya? 2. Saya dapat seni 2, kemudian mapel bahasa yang lain? Bahasa Inggris sama Quran hadis. Quran hadis. Di samping itu memang guru-guru yang ada sebelumnya itu memang sudah sangat luar biasa sekali, yang para senior itu, dan memang mereka lah yang ada di jajaran atas di Majene ini. Kira-kira Pak Kamat, waktu pendaftaran itu? Waktu pendaftaran ini kita mungkin akan buka, belum ditetapkan ya sekarangnya. Kita akan buka sekitar bulan April sampai dengan Mei. Jadi mungkin waktunya terbatas karena prosesnya singkat, kemudian yang mau diterima juga sedikit. Ya, itu yang saya dengar. Jumlah kelas yang kita mau terima itu sekitar 4. Apa kira-kira alasan? Apa memang faktor gedung atau memang ada sejumlah pikiran lain yang menggiring kita ke arah sana? Yang pertama memang secara fasilitas gedung tidak bisa melebihi dari itu. Jumlah kelas yang ada yang representatif itu hanya 12. Yang lain itu laboratorium yang secara lengkap yang banyak. Nah, sehingga kalau kita secara normal jumlah kelas yang bisa diterima sebenarnya 4. Sebenarnya 4. Dan maksimalnya 5.
Kalaupun dipaksa-paksa itu maksimalnya 5. Dan maksimalnya 5. Saya kira makin sebagai kepala madrasah pasti semakin mudah diuruskan kalau ya sebenarnya ada untung, ada plus dan minus. Ya, plus minusnya. Kalau banyak ya mungkin di sisi lain mungkin jumlah anggaran BOS yang masuk itu banyak. Tetapi kalau sedikit ya mungkin itu. Tapi dari kelebihannya, kalau ini mungkin sedikit, ya lebih mudah di manage, lebih mudah kita kembangkan. Kemudian anak-anak yang masuk ke sini juga akan tersaring dengan sendirinya. Oh iya, tersaring dengan sendirinya. Akan sangat ketat pastinya ya. Kelihatannya akan sangat ketat dan mudah-mudahan iya seperti itu. Ya, kalau sama tahun-tahun kemarin kan, kemarin tahun 2021, 2020, 2021, itu kita sempat tidak menerima atau tidak tercover itu 86 ya, 86 orang tahun kemarin. Dan kemungkinan tahun ini bertambah, kemungkinan. Ya mudah-mudahan lah bertambah. Ya, mudah-mudahan bertambah. Dan satu lagi produk andalan kita kalau nggak salah, kelas Tafis akan tetap jalan ya? Ya, kelas Tafis itu insya Allah wisuda ini bulan 3 angkatan pertama. Maret bulan ini kan 3 sudah tanggal ini 20 akhir kita rencana wisuda bulan Maret ini untuk angkatan pertama. Dan ini sudah jalan. Mudah-mudahan tidak ada halangan, semua berjalan dengan baik sesuai rencana. Insya Allah. Saya rasa cukup untuk sementara. Pertemuan kita pada siang hari ini, di mana kami membahas masalah perkembangan terkini yang ada di Madrasah 1 Majene, menyangkut pembelajaran terkini, menyangkut rencana kegiatan besok tentang PPDB, dan yang pastinya kelas yang diterima itu sedikit dan akan sangat begitu bersaing. Dan satu alasan juga sih kenapa sedikit, lebih mudah mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak itu. Artinya nggak, meskipun ya sama aja, tapi ada beda juga sih, seperti itu. Ngurus banyak atau sedikit. Saya rasa demikian Pak Kamat, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bapak Ibu yang ada di rumah serta anak-anakku sekalian. Semoga pembelajaran secara online tetap berjalan lancar sesuai dengan harapan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.